Mahfud MD sebut Laskar FPI pancing aparat untuk lakukan kekerasan. Doa netizen bikin merinding. Saling klaim terjadi mengenai peristiwa kematian 6 anggota Front Pembela Islam di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD, mengatakan peristiwa itu terjadi karena Laskar FPI memancing aparat untuk melakukan kekerasan. Mahfud mengklaim pernyataannya itu berdasarkan pada laporan Komnas HAM. Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM itu, ada orang yang terdiri dari atau orang bernama Laskar FPI, kemudian memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya. Bahkan di laporan Komnas HAM itu ada juga nomor telepon orang yang memberi komando. Kata Mahfud MD usai menemani Presiden Jokowi bertemu dengan tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 9 Maret 2021. Dalam pertemuan itu, TP3 yang diwakili Amin Rais, Marwan Batubara, dan sejumlah tokoh mengatakan bahwa peristiwa tewasnya 6 anggota Laskar FPI saat mengawal Habib Rizik Syihab adalah pelanggaran HAM berat dan seharusnya diadili sesuai dengan ketentuan. Namun, Mahfud MD membeberkan bahwa curhatan Amin Rais CS hanya baru sebatas keyakinan, bukan bukti otentik yang disampaikan. Kalau sekedar keyakinan, lanjut Mahfud, pemerintah juga punya versi sendiri. Bahkan ia menyebut saat TP3 bertemu Komnas HAM, tidak ada sedikit pun bukti yang mendukung peristiwa tersebut tergolong terstruktur, sistematis, dan masif, atau bisa dikatakan pelanggaran HAM berat. Ada di berita acaranya bahwa TP3 sudah diterima, tapi tidak ada bukti, hanya mengatakan yakin. Nah, kalau yakin tidak boleh, karena kita punya keyakinan juga banyak pelakunya ini, pelakunya itu, otaknya itu, dan sebagainya. Yang membiayai itu tuh juga yakin kita, tapi kita kan tidak ada buktinya. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan, kata Mahfud MD. Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Laskar FPI lah yang memancing aparat lakukan kekerasan mendapat reaksi keras dari netizen, bahkan mendapat balasan doa. Semoga kelak Allah mengumpulkan Edmoh Mahfud MD di akhirat bersama dengan para pembantai 6 syuhada Laskar FPI. Amin ya Rob. Ungkap akun Twitter @condet_dekudong. Doa ini banyak diamini oleh netizen lain. Menguak terus misteri kilometer 50. Peristiwa pembunuhan atau pembantaian 6 syuhada di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 tidak akan mudah dihapus jejaknya. Meskipun bangunan rest area yang ada di sana kini telah dibantai dan dihabisi. Ada peristiwa dramatis, tragis, dan sadis terjadi di area di mana peristiwa bermula, berakhir, atau dilewati. Upaya untuk menghentikan kasus dengan akal-akalan mentersangkakan ke-6 syuhada telah gagal. Reaksi publik sangat keras atas pemberian status tersangka pada jenazah tersebut. Di samping mengada-ada, juga bertentangan dengan undang-undang. Ketika status itu dicabut, maka kasus ternyata tidak bisa terhenti.
terlalu berat bermain dengan skema ini. Akhirnya, tersangka berbalik, yaitu 3 orang anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya. Meski belum diumumkan namanya secara resmi oleh Mabes Polri, tetapi publik menduga tersangka ini adalah pelapor dan saksi yang menyebabkan ke-6 syuhada berstatus tersangka. Mereka adalah Bribtu Fikri Ramadan, Bribka Adi Ismanto, dan Bribka Faisal Kasbi. Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Cahyadi menyatakan ketiga anggota Polri yang berpotensi sebagai tersangka dapat dikenakan pasal 338 KUHP Jo pasal 351 ayat 3, yakni pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Munculnya pasal penganiayaan ini menarik karena menjadi pengakuan polisi bahwa memang telah terjadi penganiayaan berat terhadap korban, sesuatu yang selalu ditepi selama ini. Ketiga personel kepolisian yang menjadi potensi tersangka ini akan menjadi pembuka dari keterlibatan banyak pihak lain, baik personil pembuntut yang jumlahnya lebih dari 3. Sebagaimana temuan Komnas HAM, juga dapat diketahui siapa komandan eksekusi yang diduga penumpang Land Rover yang tiba di rest area kilometer 50. Ada selebrasi perjuangan dan kemenangan. Semoga kita berharap bahwa ketiga potensi tersangka ini benar pelakunya sebenarnya bukan orang yang dikorbankan untuk menutupi pelaku lain yang justru menjadi aktor intelektual dari kejahatan kemanusiaan yang menyedihkan bangsa dan negara Indonesia ini. Sejarah kelam yang tidak boleh dimanipulasi harus menjadi pelajaran berharga. Mengingat pembunuhan 6 syuhada ini dikaitkan dengan unlawful hunting tokoh dan ulama Habib Rizik Syihab, maka dapatlah dikategorikan sebagai pembunuhan politik. Membongkar misteri dapat berdampak sistematik. Oleh karena itu, semua kita tidak berharap kasus Harun Masiku yang hilang atau dihilangkan tidak terjadi pada pelaku sebenarnya atau pelaku kunci dari kasus pembunuhan 6 anggota Laskar yang menjadi syuhada ini. Misteri akan terus terkuak. Rakyat tetap mengawal proses politik dan hukum dengan ketat. Dasar keyakinan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa itu juga Maha melihat dan Maha mendengar. Ada atau tanpa mubahalah.